Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Alhamdulillah di pagi ini kita diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi secara online dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah STEAM yang diampu oleh Bapak Ari Suryawan MPD. Di kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang proyek STEAM yang telah kami rancang, yaitu tentang rumah edukatif listrik seri dan paralel. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Febri Salsabila Khairunisa dengan NPM 23030500107 dan rekan saya Septiana Dwi Lestari dengan NPM 23030500104. Nah, baik. Untuk produk yang kami kembangkan ini berfokus pada materi IPAS, yaitu rangkaian listrik seri dan paralel untuk siswa sekolah dasar. Nah, rumah edukatif ini gambarannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini merupakan tampak dari belakang dan ini merupakan tampak dari depan. Nah, baik, teman-teman dan Bapak dosen, produk pembelajaran yang kami bawa hari ini tidak hanya sekedar teori, melainkan sebuah paket media pembelajaran interaktif. Nah, produk kami terdiri dari dua bagian utama, yang mana itu merupakan media alat peraga itu sendiri, dan kemudian adalah poster visual untuk penjelasan interaktifnya. Nah, kemudian mungkin muncul pertanyaan, kenapa sih pembelajaran harus memakai pendekatan STEAM? Nah, mari kita lihat urgensi dari pembelajaran STEAM itu sendiri. Nah, untuk urgensi dari urgensi STEAM di pendidikan Indonesia, yaitu yang pertama pada aspek siswa. Nah, di era teknologi dan industri 4.0 saat ini, pendidikan di Indonesia sedang mengalami transisi besar melalui kurikulum merdeka. Nah, kurikulum ini menuntut pembelajaran yang aktif, berbasis proyek, dan berdiferensiasi. Nah, masalahnya, jika guru memakai metode ceramah konvensional, siswa akan cepat bosan dan konsep abstrak seperti aliran listrik hanya menjadi hafalan di luar kepala tanpa makna. Nah, disinilah STEAM hadir membawa solusi nyata baik bagi siswa maupun bagi guru. Nah, untuk bagi siswa, yaitu STEAM melatih mereka untuk berpikir kritis, kemudian kolaboratif, kreatif, dan mampu memecahkan masalah langsung melalui eksperimen nyata. Nah, jadi dengan pembelajaran STEAM menjadi aktif, kreatif, dan menyenangkan. Jadi siswa akan memahami listrik bukan hanya hafalan, tetapi langsung praktik menggunakan alat sederhana. Nah, kemudian untuk urgensi STEAM di pendidikan Indonesia, urgensi bagi guru adalah yang pertama sebagai jawaban atas tuntutan zaman. Jadi guru itu harus mengubah perannya dari sekedar transfer ilmu atau berceramah menjadi seorang fasilitator eksperimen. Kemudian yang kedua adalah membuat mengajar menjadi lebih efektif. Nah, daripada guru menghabiskan waktu 20 menit untuk menjelaskan arus listrik di papan tulis, tapi siswanya bingung. Nah, dengan pendekatan ini cukup 10 menit praktik rangkaian ini, siswa bisa langsung memahami secara langsung. Nah, ini membuat waktu mengajar menjadi lebih efisien. Nah, kemudian adalah mengurangi kesenjangan keterampilan guru. Nah, jadi banyak guru yang masih bingung bagaimana mengeksekusi proyek P5 atau pembelajaran interdisipliner. Nah, STEAM memberikan kerangka yang sangat jelas untuk mengintegrasikan sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika dalam satu aktivitas sekaligus. Jadi kesimpulannya, jika kita sebagai calon guru tidak beradaptasi dengan pendekatan seperti STEAM sekarang, kita akan tertinggal oleh tuntutan zaman dan kebutuhan siswa pada abad 21. Nah, kemudian untuk persiapan produk, nah, untuk mewujudkan pembelajaran yang ideal tadi, kelompok kami melakukan persiapan yang dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama adalah materi, yaitu
kami menyiapkan konsep rangkaian seri dan paralel, aliran listrik, serta fungsi komponen. Kemudian, yang kedua adalah desain pembelajaran. Desain pembelajaran itu kami merancang pembelajaran yang sesuai agar tidak membosankan. Kami juga menyiapkan poster dengan warna-warna cerah seperti biru, kuning, orange yang secara psikologis menarik perhatian anak usia SD. Kemudian, yang ketiga adalah aspek alat dan bahan. Nah, kami memilih bahan yang aman, murah, dan mudah ditemukan oleh anak SD, seperti baterai, kabel, saklar, lampu piringan kecil, solasi, dan media papan sebagai alasnya. Nah, ini adalah poster yang sudah kami siapkan untuk merancang media pembelajaran kami, yaitu rumah edukatif. Nah, ini adalah poster selanjutnya, materi selanjutnya yang kita siapkan, yaitu rangkaian poster rangkaian seri, dan selanjutnya adalah poster rangkaian paralel. Nah, kemudian integrasi STEAM yang pertama, yaitu pada aspek sains, teknologi, dan engineering. Nah, sekarang mari kita bedah bagaimana unsur STI dari STEAM ini masuk ke dalam produk rangkaian listrik kami. Yang pertama yaitu adalah sains, yaitu terletak pada saat siswa mempelajari fenomena alam berupa aliran arus listrik. Jadi mereka belajar bagaimana arus mengalir dari kutub positif ke negatif baterai, serta menganalisis perbedaan jalur arus pada rangkaian seri dan paralel. Kemudian teknologi. Nah, di sini kita tidak memakai komputer yang canggih, tetapi kita mengenalkan teknologi sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, yaitu bagaimana memanfaatkan baterai sebagai sumber energi, saklar sebagai pemutus arus, serta kabel dan lampu. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah engineering, rekayasa atau teknik. Jadi proses rekayasanya terjadi ketika siswa ditantang untuk merancang, memotong kabel, menyambungkan, dan menyusun sendiri rangkaian tersebut. Nah, di sini ada proses trial and error. Nah, jadi kalau lampunya belum menyala, maka mereka diajak berpikir kritis bagaimana memperbaiki letak kesalahannya. Untuk konsep selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan, Mas. Selanjutnya ada art atau seni dan mathematics atau matematika. Nah, pada aspek seni atau art ini, kami mendesain poster dengan warna-warna yang cerah, gambar yang jelas, dan tata letak yang menarik. Nah, tujuannya itu agar siswa sekolah dasar itu lebih tertarik dan semangat dalam belajar tentang listrik. Yang kemudian, pada aspek matematika, siswa dapat melakukan kegiatan menghitung, misalnya menghitung jumlah komponen yang digunakan, mengukur kabel-kabel yang akan dipasang, menghitung jumlah jalur arus listrik, serta membandingkan perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang selanjutnya, rangkaian seri. Nah, rangkaian seri ini memiliki satu jalur dan satu nasib. Nah, rangkaian seri ini adalah rangkaian yang listrik yang hanya memiliki satu jalur arus listrik. Karena hanya memiliki satu jalur, maka semua komponen saling berhubungan atau terhubung secara berurutan. Nah, komponen yang digunakan pada rangkaian seri ini yaitu satu baterai, satu saklar, dua lampu, dan beberapa kabel penghubung. Nah, cara kerjanya itu adalah dengan arus listrik mengalir dari baterai menuju saklar, kemudian ke lampu pertama, lanjut ke lampu kedua, lalu kembali ke baterai. Nah, untuk ciri-ciri rangkaian seri, antara lain yang pertama itu hanya memiliki satu jalur arus listrik. Yang kedua, jika satu lampu mati, maka dilepas, maka semua lampu itu akan mati. Yang ketiga, cahaya lampu itu cenderung lebih redup. Dan yang terakhir, penggunaan kabel itu lebih sedikit. Nah, melalui model ini, siswa itu dapat melihat secara langsung bagaimana arus listrik itu mengalir dalam satu jalur. Yang selanjutnya, rangkaian paralel. Nah, berbeda dengan rangkaian seri, rangkaian paralel ini memiliki lebih dari satu jalur atau
satu arus listrik saja, satu jalur arus listrik saja. Nah, setiap lampu itu memiliki jalurnya sendiri sehingga dapat bekerja secara mandiri. Untuk komponen yang digunakan yaitu menggunakan dua baterai, dua saklar, dua lampu, dan kabel yang bercabang. Nah, cara kerjanya itu adalah arus listrik dari baterai terbagi ke beberapa jalur sehingga masing-masing lampu itu mendapatkan aliran listrik secara langsung. Nah, untuk ciri-ciri rangkaian paralel ini, yang pertama itu memiliki banyak jalur arus listrik. Yang kedua, jika satu lampu mati, lampu yang lain tetap menyala. Yang ketiga, cahaya lampu itu lebih terang. Yang keempat, membutuhkan kabel yang lebih banyak. Dan yang terakhir, banyak digunakan pada instalasi listrik rumah. Nah, melalui percobaan ini, siswa dapat memahami mengapa lampu di rumah itu tetap menyala meskipun ada lampu lain yang rusak. Yang selanjutnya, yaitu manfaat dan kekurangan produk. Nah, produk yang kami buat ini memiliki beberapa manfaat bagi siswa sekolah dasar. Nah, manfaat yang pertama itu membantu siswa memahami konsep listrik secara lebih nyata dan konkret karena mereka itu dapat melihat dan mencoba secara langsung. Dan yang kedua, bisa melatih kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa saat merangkai komponen listrik. Yang ketiga, bisa meningkatkan kerjasama dan komunikasi ketika dilakukan secara berkelompok. Dan yang keempat, membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Nah, namun, produk ini juga masih memiliki beberapa kekurangan. Misalnya bahan yang digunakan itu masih sederhana, dan kabel itu terkadang mudah lepas, dan lampu itu bisa tidak menyala jika pemasangannya itu kurang tepat. Selain itu, desain produk ini masih dapat dikembangkan agar lebih menarik dan lebih kuat lagi. Nah, meskipun demikian, dalam pendekatan STEAM ini, proses mencoba, menemukan kesalahan, dan memperbaiki hasil merupakan bagian penting dari pembelajaran. Nah, untuk kesimpulannya, jadi rangkaian seri ini adalah rangkaian yang memiliki satu jalur arus listrik, sedangkan rangkaian paralel memiliki lebih dari satu jalur arus listrik. Nah, melalui pendekatan STEAM, siswa itu tidak hanya mempelajari teori saja, tetapi juga dapat belajar melalui praktik secara langsung. Nah, dengan cara ini, siswa itu lebih aktif, lebih kreatif, dan mudah memahami konsep listrik dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Oh ya, baik. Ini adalah video demonstrasi rumah edukatif rangkaian seri dan paralel. Ini rangkaian seri di paralel. Kita menggunakan aliran listrik itu menggunakan baterai yang kita gunakan dengan sampai posisi aliran listrik itu kita menggunakan baterai atau kita nyalakan saklar ya ke sebelah itu bakal nyala secara bersamaan. Nah, hasil ini lampunya itu redup ya karena menggunakan satu arus saja.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dari Pak dosen dan teman-teman semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mendemonstrasikan media pembelajaran yang telah kami rancang. Media pembelajaran kami adalah rumah edukatif, di mana rumah edukatif itu merupakan media yang digunakan untuk mempermudah siswa dalam memahami materi aliran listrik seri dan paralel. Nah, untuk media ini kami sudah mengintegrasikan STEAM, yaitu Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Yang mana sains itu sendiri yaitu pada aliran listriknya. Jadi aliran listrik kita menggunakan baterai ya teman-teman. Jadi ini merupakan sainsnya, aliran listriknya. Kemudian sains, teknologi. Nah, untuk teknologinya kita menggunakan alat-alat yang kita gunakan seperti kabel, kemudian baterai, lampu, dan saklar yang ada di sini ya teman-teman. Kemudian untuk engineeringnya yaitu dengan kita itu merancang aliran listrik ini menjadi satu kesatuan yang bisa menjadi nyala ya teman-teman ya. Nah kemudian ini art. Nah untuk art atau seni, yaitu di sini sudah terlihat ya teman-teman. Nah di sini kita sudah mengintegrasikan artnya atau seninya, kita melukis atau menghias rumah sedemikian rupa agar siswa itu tertarik pada media pembelajaran ini, yaitu pembelajaran rumah edukatif. Nah kemudian kita akan mendemonstrasikan untuk media pembelajaran. Tadi masih matematik ya. Mohon maaf ada yang kurang tadi untuk matematiknya. Untuk matematiknya kita menggunakan dengan mengukur komponen-komponen yang kita gunakan seperti ukuran rumahnya, kemudian arus listriknya, komponen-komponen arus listriknya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan mendemonstrasikan untuk media pembelajaran ini. Untuk yang pertama, ini kan ada aliran listrik paralel dan seri. Nah, yang pertama saya akan mendemonstrasikan tentang aliran listrik paralel. Yang mana aliran listrik paralel ini adalah aliran listrik yang memiliki beberapa cabang arus listrik. Jadi tidak hanya satu cabang arus listrik, tetapi
ada lebih dari satu. Nah, pada aliran listrik ini kita menggunakan dua lampu. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman. Di sini ada dua lampu. Kemudian di sini juga ada dua saklar. Jadi satu saklar untuk satu lampu, kemudian satu saklar lagi untuk lampu yang satunya. Nah, kemudian jika kita nyalakan, ini akan nyala ya teman-teman. Nyala sesuai saklarnya di mana dan lampunya di mana. Nah, ini oke teman-teman, mohon maaf tadi ada kesalahan sedikit ya teman-teman. Nah, itu kan tadi ada kendala. Nah, di situ kita bisa merefleksikan apa sih yang belum sempurna. Jadi kita bisa melihat bagian mana sih yang belum sempurna. Nah, setelah disempurnakan, nah itu akan menjadi nyalanya seperti ini. Jadi nyalanya akan lebih terang. Nah, pada rangkaian paralel ini untuk lampunya dia nyalanya akan lebih terang daripada lampu seri. Yang mana lampu seri itu satu aliran dan kemudian lampu paralel ini dua arus. Nah, karena satu aliran itu untuk satu lampu, maka dari itu lampu itu akan nyalanya lebih terang. Kemudian di sini ada rangkaian listrik seri. Nah, di sini rangkaian listrik seri itu menggunakan satu arus. Nah, di mana di rangkaian seri ini menggunakan satu saklar dan juga dua lampu bolam. Nah, ketika kita nyalakan saklarnya ini, maka lampunya itu akan menyala secara bersamaan karena menggunakan satu arus listrik saja. Nah, ini perbandingan lampu seri dan paralel. Nah, ini terlihat jelas ya teman-teman kalau lampu seri ini lebih redup daripada lampu paralel. Nah, karena di lampu seri ini cuma menggunakan satu arus saja. Nah, ini untuk aliran arus listrik seri itu menggunakan dua baterai dan juga komponen-komponen yang lainnya juga. Nah, ketika lampu listrik seri ini dimatikan, maka ini juga mati bersamaan ya teman-teman. Berbeda dengan lampu paralel. Nah, sekian demonstrasi media rumah edukatif dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Sampai jumpa, terima kasih. Baik teman-teman. Sampai jumpa.